Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran jurnalistik Vkom Unpad. Jumpa kembali dengan saya Pandan Yuda Pramesti dari program studi jurnalistik Vkom Unpad. Video ini merupakan bagian kedua dari tema tentang pena dan kebebasan pers. Pada akhir video bagian pertama saya menyampaikan, apakah jurnalisme masih dibutuhkan? Bukankah setiap orang kini sudah dapat bertukar informasi secara bebas? Teman-teman, jangan salah, sampai hari ini jurnalisme adalah vaksin terbaik untuk melawan disinformasi, manipulasi atau kebohongan publik, serta penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Bagaimana fungsi dan peran jurnalisme pada masyarakat informasi? Jurnalisme adalah vaksin terbaik sekali lagi ya teman-teman untuk melawan disinformasi, manipulasi atau kebohongan publik atau penyalahgunaan wewenang dan pejabat publik. Sayangnya, produksi dan distribusinya terlalu sering terhambat oleh faktor ekonomi, faktor politik, teknologi, bahkan terkadang oleh faktor budaya. Menanggapi disinformasi yang lebih mudah viral, jurnalisme sebetulnya menyediakan cara yang paling efektif untuk memastikan debat publik didasarkan pada beragam fakta yang sudah ada. Begitu menurut RSF atau Reporters Sans Frontiers. Berikut ini beberapa contoh liputan karya jurnalistik yang memiliki magnitud sangat besar karena investigasinya yang sangat dalam sehingga mampu membongkar dugaan kebohongan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Yang pertama adalah All the President's Men. Ini dilakukan oleh Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post. Kedua wartawan ini menyelidiki sebuah skandal yang sangat terkenal, yaitu skandal Watergate di Amerika Serikat. Sebuah liputan skandal dari Presiden Nixon yang akhirnya membuat Nixon mundur dari jabatannya. Liputan kedua yang juga tidak kalah besar adalah liputan yang diberi judul atau dilakukan oleh Panama Papers pada tahun 2016 lalu ya. Ini berisi tentang bocoran data dari Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama yang diperoleh surat kabar Jerman. Laporan ini kemudian diteruskan ke Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi atau ICIJ yang kemudian diverifikasi oleh 376 jurnalis dari 76 negara. Dari Indonesia diantaranya adalah Tempo Indonesia. Mereka melakukan investigasi selama kurang lebih 1 tahun. Dan Panama Papers akhirnya memenangkan hadiah Pulitzer pada tahun 2017 untuk kategori explanatory reporting. Bagaimana dengan jurnalisme dari Indonesia? Di Indonesia ada satu liputan yang sangat terkenal, yaitu tentang tragedi tenggelamnya kapal Tampomas II. Ada 2 jurnalis yang melakukan investigasi atas tragedi kapal Tampomas ini. Yang pertama adalah Dahlan Iskan. Karyanya dimuat di majalah Tempo edisi 7 pada bulan Februari tahun 1981. Dan yang kedua adalah Pandana Baban. Ketika itu Pandana Baban bekerja di Sinar Harapan. Liputannya diterbitkan juga pada tahun 1981. Hasil liputan kedua jurnalis ini, walaupun dilakukan secara terpisah, sama-sama menunjukkan bahwa ada indikasi kecurangan atau indikasi korupsi mungkin ya dari tragedi tenggelamnya kapal Tampomas II. Kalau saja korupsi ini tidak terjadi, mungkin kapal Tampomas akan lebih layak untuk digunakan. Kemudian juga ada satu liputan investigasi yang sangat terkenal yang dilakukan oleh Bondan Winarno yang belakangan dikenal sebagai tokoh kuliner Indonesia Pak Maknyus ya. Bondan Winarno meliput BreX. Dia membongkar kasus kematian palsu Direktur Urusan Eksplorasi perusahaan emas BreX, Michael de Guzman. Dia membongkar kebohongan kandungan emas busang. Jadi daerah yang mereka eksplorasi ini yang katanya ada kandungan emas itu ternyata sebetulnya bohong. Padahal sebelum dieksplorasi pemerintah sudah menguncurkan sejumlah dana yang tidak sedikit gitu. Dan entah apa yang terjadi akhirnya salah satu tokoh petinggi si Michael de Guzman ini kemudian dinyatakan kecelakaan. Bondan curiga belakangan ketahuan bahwa kematian itu sebetulnya tidak ada.
Liputan ini membuat Bondan kemudian dituntut pidana dan perdata, sayang sekali ya, oleh mantan Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana. Buku-buku Bondan tentang BRIEX juga sempat dipersulit untuk beredar dan baru dapat beredar setelah Orde Baru berakhir. Belakangan kemudian juga muncul investigasi-investigasi berikutnya. Ada tim dari Watchdog yang banyak melakukan investigative reporting. Teman-teman bisa lihat kanal YouTube-nya. Misalnya ada yang berjudul Sexy Killers. Ini bercerita tentang bahaya penggunaan batu bara sebagai sumber energi terhadap lingkungan. Dan Sexy Killers mengungkap kaitan jejaring bisnisnya dengan sejumlah elit politik dan para capres pada Pilpres 2019 lalu. Kemudian juga ada liputan tentang Samin versus Semen. Ini bercerita tentang perjuangan warga Samin menolak pabrik semen karena berdampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan mereka. Lalu ada juga Kala Benoa di Bali dan sejumlah reklamasi pantai yang dilakukan demi kepentingan pemodal. Nah, ini beberapa contoh yang sudah masuk di era digital ya, contoh investigative reporting yang bisa teman-teman saksikan di YouTube. Nah, dari contoh-contoh tersebut terlihat teman-teman semua bahwa sebetulnya jurnalisme bisa memberikan dampak yang sangat besar atau bisa memberikan kontribusi yang sangat besar ketika dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan level kualitas yang sangat mendalam. Ini ada sebuah ilustrasi tentang gunung es. Gunung es di mana kita lihat peristiwa gunung es, teman-teman tahu ya, di atasnya kan kecil, tapi kalau kita lihat ke bawah, sebetulnya di bawah itu ada sesuatu yang sangat besar, ada bongkahan es yang sangat besar. Nah, demikian juga dengan aneka fakta dan peristiwa. Fakta dan peristiwa yang kelihatannya biasa-biasa saja di atas, kalau kita gali ke bawah itu sebetulnya luar biasa besar. Nah, di bawah inilah yang sebetulnya harus banyak diinvestigasi. Saat ini jurnalis banyak meliput atau melaporkan berbagai peristiwa yang terlihat, yang sebetulnya orang-orang biasa juga bisa bertukar informasi ya. Apa yang terjadi, setiap orang bisa melihat. Nah, itu bisa dilakukan oleh netizen-netizen biasa saja. Tapi fakta yang lebih penting yang sebetulnya ada di bawah, yang sebetulnya tidak terlihat, sayangnya ini jarang dilakukan oleh jurnalis. Jadi liputan atau laporan yang menggali keterkaitan antar peristiwa, menggali sesuatu yang tidak mudah dilihat di permukaan, padahal itu adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik. Itu yang sebetulnya masih sangat relevan untuk dilakukan oleh jurnalis di era informasi ini. Karena kalau informasi-informasi yang mudah terlihat itu sudah biasa dipertukarkan oleh orang-orang biasa dengan semua sarana informasi dan komunikasi yang mudah diperoleh sekarang. Tapi informasi-informasi yang tidak mudah terlihat justru itulah yang harus banyak digali oleh jurnalis atau diinvestigasi oleh jurnalis. Tapi sayangnya sampai hari ini untuk melakukan itu ada banyak tantangan. Mungkin itu sebabnya investigasi ini jarang dilakukan ya. Sebagai contoh, Dandi Dwi Laksono misalnya pendiri Watchdog, dia beberapa kali diadukan ke polisi diantaranya karena tuduhan ujaran kebencian. Kemudian juga ada kejadian pertasan dan DDoS yang dialami oleh jurnalis-jurnalis di Project Mutatuli akibat serial laporan percuma lapor polisi pada hari Rabu 6 Oktober 2021 lalu. Serangan yang sama juga dialami oleh jurnalis di jaring.id pada hari Sabtu 3 Juli 2021 lalu. Nah, ini contoh-contoh yang menjadi catatan bahwa tantangan di Indonesia masih sangat besar. Tantangan yang dihadapi jurnalis di Indonesia masih sangat besar. Di sisi lain, kualitas jurnalisme di Indonesia sendiri ini juga PR yang besar. Media di Indonesia tumbuh subur, jumlah media massa bertambah terus, media cetak memang tidak terlalu banyak, radio tidak terlalu banyak, agak surut bahkan ya, televisi nasional, televisi lokal, tapi media online tumbuh subur terus-menerus. Dan dari jumlah tersebut banyak media yang sayangnya itu asal-asal saja.
tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah media pers yang bereputasi, tapi banyak di antara media-media di daerah ini yang bisa tetap eksis karena mereka hidup dibantu oleh dana APBD. Pertanyaannya adalah kalau dibantu seperti itu dari dana APBD, apakah mereka masih bisa tetap independen atau tidak? Ini sebuah pertanyaan, bukan judgement ya teman-teman. Dan juga harus diakui bahwa wartawannya tidak semua memiliki kompetensi, karena tidak memiliki pengetahuan jurnalistik, juga tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, sehingga menjadi tanda tanya besar bagaimana mereka menjalankan media mereka. Dan dalam jurnal yang dilansir oleh Dewan Pers pada tahun 2018 lalu juga dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah atau presiden ini menjadi ujian independensi dan kualitas bagi media dan jurnalisme di Indonesia. Nah, teman-teman semua, tantangan dan kualitas jurnalisme di Indonesia ini sangat besar. Ketika tadi saya menyampaikan fenomena tentang gunung es, misalnya seringkali media atau pers banyak memberitakan sesuatu yang mudah dilihat, yang sebetulnya orang-orang biasa juga bisa memperoleh informasi serupa dari manapun gitu ya. Tapi hal-hal yang esensial seringkali terlewat, padahal justru hal-hal yang esensial bagi kepentingan publik inilah yang justru harus digali oleh jurnalis. Ada satu contoh besar yang menurut saya ini adalah suatu pelajaran yang berharga ya. Teman-teman mungkin ingat badai siklon Seroja dan peristiwa Aurel dan Atta ya. Peristiwa pernikahan dari rangkaian siraman, kemudian akad nikah sampai dengan resepsi Aurel dan Atta. Ketika banyak sekali media ramai memberitakan rangkaian upacara pernikahan Aurel dan Atta, sebetulnya pada saat yang sama sedang terjadi sebuah peristiwa alam yang penting, sebuah peristiwa alam yang besar, yaitu badai siklon Seroja. Tapi sayangnya ketika itu media sedang beramai-ramai memberitakan acara pernikahan Aurel dan Atta. Akibatnya pemberitaan tentang badai siklon Seroja ini menjadi luput dari perhatian dan badai pun terjadi dan meminta korban. Padahal jika saja media menjalankan peran dan fungsinya dengan ajak, bukannya tidak usah memberitakan Aurel Atta ya, tetapi memberikan porsi yang wajar pada peristiwa-peristiwa yang memang bernilai bagi kepentingan publik, tentu korban yang lebih besar bisa dicegah. Ini memang menjadi tantangan buat kita semua. Kualitas jurnalisme ini adalah sebuah PR yang belum selesai. Tantangan internal yang harus dihadapi antara lain kesenjangan kompetensi jurnalis. Ada jurnalis yang sudah sangat bagus di media-media yang bereputasi, tapi ada cukup banyak juga jurnalis-jurnalis yang masih memprihatinkan kompetensinya. Atau mungkin jangan-jangan mereka tidak pantas disebut jurnalis ya. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah kemampuan jurnalis untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian juga tantangan kesejahteraan. Ada banyak jurnalis yang sudah berupaya sedemikian rupa, mereka berjuang untuk hidupnya, mereka juga berjuang untuk kepentingan publik, tapi mereka belum memperoleh kesejahteraan yang sepadan dengan jerih payahnya. Kemudian juga menjadi tantangan adalah regenerasi jurnalis. Bagaimana kita semua bisa menumbuhkan minat anak-anak muda agar mau menjadi jurnalis. Sementara itu dari sisi eksternal menjadi tantangan adalah iklim sosial politik. Ya walaupun di kita kelihatannya bebas, tapi ya, tadi contoh-contoh sudah menunjukkan ya, serangan-serangan digital masih terjadi. Kemudian di daerah-daerah tertentu, serangan-serangan fisik juga masih terjadi, di Papua misalnya. Lalu yang menjadi tantangan eksternal lainnya adalah regulasi, pemahaman, dan implementasinya. Ada kalanya regulasinya sudah bagus, tetapi masalah pemahaman dan masalah implementasi ini masih menjadi problem. Masih terdapat penyalahgunaan wewenang. Kemudian juga kesenjangan infrastruktur. Lalu juga kesenjangan literasi informasi dan media pada masyarakat kita yang masih tinggi, ini juga masih menjadi PR. Tapi bagaimanapun ini semua adalah PR yang harus kita kerjakan bersama teman-teman. Jangan sampai PR-PR ini justru jadi melemahkan semangat kita semua, terutama teman-teman dari generasi muda yang mungkin ke depannya justru bisa menjadi jurnalis-jurnalis handal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang pena dan kebebasan pers di bagian kedua.
Saya Pandan Yuda Pramesti dari program studi jurnalistik Pikom Unpad. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.